Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, bertemu lagi dengan kakak di ibadah pelayanan anak hari ini. Ya, kakak berharap adik-adik selalu dalam lindungan Tuhan ya, dan orang tua juga selalu sehat-sehat. Nah, adik-adik, walaupun hari ini kita masih nggak bisa bertatap muka, tetapi adik-adik nggak boleh patah semangat ya, dan harus serius dan harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk mengawali ibadah ini, mari kakak undang untuk menyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, setelah kita nyanyi Mars PA, supaya kita lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Yesus Besertaku. Kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memulai ibadah kita. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama adik-adik sekalian berdoa memohon pada Tuhan agar Tuhan memberkati ibadah ini.
Tuhan berkati ibadah ini, agar apa yang ada di ibadah ini seturut kehendak-Mu saja, karena tujuannya hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga adik-adik di rumah sana ya Tuhan, berkati adik-adik agar Engkau memberi adik-adik keseriusan ya Tuhan. Tuhan, inilah seru dan doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepada Yesus Kristus penebus dosa kami. Kami sudah berdoa, amin. Nah, untuk menyambut firman Tuhan adik-adik, kita akan menyanyikan satu buah lagu dengan judul Lagu Alkitab. Selagi kita menyanyi, kita juga harus menghafalkan yaitu adik-adik ayat-ayat dan kitab-kitab yang ada di Alkitab. Yuk mari kita nyanyi bersama. Kejadian Keluaran Imamat, Bilangan Ulangan, Yosua Hakim Rut 2 Samuel, 2 Raja-Raja, 2 Tawarik Ezra Nehemia, Ester Ayub Mazmur, Amsal Pengkhotbah, Kidung Agung Yesaya, Yeremia Ratapan, Yehezkiel Daniel, Hosea Yoel, Amos Obadya Yunus, Mika Nahum Habakuk, Zebanya Hagai, Zakaria Malyakin, Kitab Perjanjian Lama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak persilakan adik-adik untuk mengambil Alkitabnya dulu. Dan orang tua juga bisa membantu anak-anaknya untuk membuka dan membacakannya ya, bagi anak-anak yang belum dapat membaca Alkitab. Dan bacaan kita terambil dari Kejadian 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dipersiapkan dulu Kejadian 6 ayat 1 sampai ke-8. Ya, jika sudah ketemu semua, kakak undang bangkit berdiri untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar dan membaca firman-Mu. Berkati kami semua di sini agar apa yang kami baca hanya seturut kehendak-Mu saja. Berkati juga firman ini agar dapat menguatkan iman percaya kami dan semakin takut akan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan agar apa yang hamba sampaikan hanya seturut kehendak-Mu saja. Tuhan, inilah seru dan doa kami Tuhan, yang kami naikkan kepada Yesus Kristus penebus dosa kami. Kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kakak akan membacakannya ya, dari Kejadian 6 ayat 1 sampai ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga ada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka.
Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah adik-adik, tema bacaan kita pada hari ini adalah hidup benar di mata Tuhan. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah dimarahi mama sama papa? Ayo siapa? Nah, kenapa sih papa mama itu kok marah sama kita-kita? Adik-adik tahu nggak kenapa? Bener, papa mama marah karena biasanya kita apa? Kita bertengkar sama kakak atau adik. Terus yang kedua kita berbohong adik-adik. Terus mungkin kita juga mendapat nilai yang jelek di sekolah. Atau mungkin kita tidak dengar-dengaran sama perintah orang tua. Nah, itu yang membuat orang tua kita marah adik-adik. Ada juga mungkin adik-adik gak pernah berdoa, terus adik-adik malas-malesan ikut persekutuan PA. Nah, selain orang tua yang marah, Tuhan juga akan marah sama adik-adik kalau adik-adik malas berdoa, tidak pernah memuji nama Tuhan, dan juga adik-adik malas untuk ikut pelayanan anak. Nah, pada bacaan kita hari ini adik-adik, Tuhan juga marah adik-adik kepada seluruh umat manusia pada waktu itu. Loh, kenapa kak kok Tuhan marah sama manusia? Tuhan marah karena apa? Manusia berbuat salah adik-adik. Manusia sudah nggak mau dengar-dengaran lagi sama Tuhan. Terus juga manusia sering bertengkar. Terus manusia juga sering mencuri. Terus manusia juga sering iri sesama manusia. Itu nggak boleh, Tuhan nggak suka adik-adik. Walaupun Tuhan sudah menciptakan manusia dengan sedemikian rupa adik-adik ya, tapi ketika Tuhan melihat makhluk ciptaannya itu berbuat demikian, Tuhan juga bisa marah adik-adik. Adik-adik tahu nggak hukuman yang dijatuhkan Tuhan pada waktu itu? Nah, mungkin adik-adik sudah pernah dengar ya kisah dari Nabi Nuh, yang dimana Tuhan mengirimkan banjir yang sangat tinggi adik-adik ya. Tetapi yang selamat hanya Nuh beserta keluarga dan beberapa pasang binatang-binatang. Nah, adik-adik penasaran kan loh, kak, kenapa kok cuma Nuh dan keluarga dan beberapa binatang yang diselamatkan? Nah, jawabannya adik-adik sederhana, karena hanya Nuh beserta keluarga yang selalu taat akan Tuhan dan selalu menuruti perintah Tuhan. Sama kan kayak orang tua adik-adik mama papa. Kalau adik-adik rajin, kalau adik-adik mau menuruti papa mama, pasti papa mama akan senang. Adik-adik minta mainan diturutin, ya kan? Adik-adik minta makanan apa diturutin. Karena apa? Orang tua senang sama adik-adik kalau adik-adik berperilaku baik. Selain itu, kenapa mama papa marah? Nah, karena papa mama itu masih sayang sama adik-adik. Nah, loh, tapi kok sayang kok marah-marah sih kak? Iya, agar adik-adik tahu bahwa hal yang dilakukan adik-adik itu salah. Nah, itu cara orang tua mengingatkan anak-anaknya supaya adik-adik jauh hidup lebih benar. Dan nanti kalau adik-adik sudah besar, nah bisa membanggakan papa mama adik-adik. Begitu juga dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu sayang sama manusia kok kak. Kenapa kok dihukum? Itu lagi, Tuhan itu sayang. Tetapi Tuhan itu mengasih hukuman itu agar manusia itu jerah, gitu adik-adik. Karena manusia tahu itu betapa besar kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan memberikan hukuman kalau kita nggak dengar-dengaran dan kita tidak mematuhi perintah Tuhan. Adik-adik nggak mau kan dimarahi Tuhan? Oh, jangan adik-adik. Nah, oleh sebab itu kalau kita nggak mau dimarahi Tuhan, yang pertama kita harus rajin berdoa.
Kita juga harus rajin membaca Alkitab. Yang belum bisa membaca Alkitab bisa minta tolong papa mamanya. Dan juga kita harus rajin ikut ibadah pelayanan anak. Agar apa? Agar Tuhan senang adik-adik. Kalau Tuhan senang gimana? Loh, kalau Tuhan senang, adik-adik selalu diberi berkat sukacita. Terus teman-teman di sekitar adik-adik itu kan juga berkat dari Tuhan. Terus kesehatan adik-adik, kesehatan orang tua adik-adik, kesehatan orang tua adik-adik dimanapun adik-adik berada, kesehatan papa mama, kesehatan kakek nenek, opa oma, dan saudara-saudara adik itu kan juga berkat dari Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau itu semua ya tadi, kita harus mau mengikuti perintah dan arahan dari Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya kenapa hanya Nabi Nuh beserta keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Seperti itu adik-adik. Tapi tanpa dihukum pun kadang-kadang Tuhan juga mau memaafkan kita loh. Sama kayak orang tua kita. Kadang-kadang kan orang tua kita nggak marah. Orang kita hanya bilang ya sudah nggak apa-apa. Nah, sama Tuhan juga maha pengasih, maha pemaaf aslinya. Tetapi adik-adik, orang sabar kan ada batasnya adik-adik ya, sama kayak orang tua kita. Kalau kita sering berbuat salah pun orang tua kita kadang-kadang juga nggak sabar sama kayak Tuhan. Jadi walaupun orang tua kita maha pemaaf, walaupun Tuhan kita maha pemaaf, kita juga nggak boleh nggak boleh memanfaatkan ya adik-adik ya. Kita nggak boleh seenaknya. Nggak apa-apa lah, Tuhan kan maha pemaaf. Orang tuaku juga baik kok, pemaaf. Nggak boleh adik-adik. Karena tadi sabar itu ada batasannya adik-adik ya. Jadi sebelum papa mama kita, sebelum Tuhan marah sama kita, janganlah kita berbuat salah dan janganlah kita berbuat dosa adik-adik. Agar apa? Agar kita selalu disayangi dan selalu dalam lindungan papa mama dan dalam lindungan Tuhan Yesus juga. Nah, kakak mau tanya di sini. Menurut adik-adik, hal-hal yang bikin orang tua marah itu apa aja adik-adik? Yang biasanya adik-adik lakukan? Oh, ya ada banyak ya. Yang tadi kakak bilang, yang adik-adik malas, ya, terus disuruh orang tua nggak mau. Nah, itu jangan ya adik-adik ya. Mulai sekarang dihilangkan adik-adik, agar kita bisa membuat orang tua kita bahagia. Dan juga menurut adik-adik, apa yang membuat Tuhan marah adik-adik? Yang pernah adik-adik lakukan? Nah, ya benar. Misalnya adik-adik nggak pernah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik nggak pernah membaca firman Tuhan. Terus adik-adik nggak pernah memuji dan muliakan nama Tuhan. Terus adik-adik juga malas-malesan ke ibadah PA. Itu nggak boleh adik-adik ya, Tuhan pasti marah. Adik-adik nggak mau kan Tuhan marah? Iya, kakak juga nggak mau Tuhan marah. Jadi pesan dari firman Tuhan ini adalah kita harus selalu mendengarkan perintah orang tua. Itu yang pertama. Kita harus juga selalu mendengarkan perintah dan nasihat dari Tuhan Yesus. Agar apa? Agar kita selalu hidup dalam lindungan Tuhan dan kita akan selalu dikasihi oleh Tuhan dan orang tua kita. Ya adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang kakak sampaikan dapat menjadi acuan dalam hidup adik-adik agar menjadi lebih baik ke depannya. Tuhan berkati. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba waktunya kita untuk berdoa syafaat. Mari adik-adik kita satu dalam doa ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih penyertaan-Mu kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan dan selalu bantu kami dan ingatkan kami agar selalu takut akan Tuhan dan selalu dengar-dengaran sama orang tua kami, agar dapat membuat Tuhan bahagia dan orang tua kami bahagia ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami berdoa khususnya buat orang tua kami dalam pekerjaan dan keluarganya. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai orang tua kami. Berilah orang tua kami berkat dan keselamatan dimanapun orang tua kami berada ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pendidikan kami Tuhan dalam sekolah. Walaupun sekolah kami masih via online, tapi Engkau berkati sekolah kami Tuhan. Jauhkan kami dari kemalasan ya Tuhan, agar kami dapat nilai yang bagus
dan dapat membanggakan orang tua kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsamu Indonesia ini ya Tuhan, yang mana Engkau tahu bahwa virus COVID masih ada di sekitar kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kasih penyertaan-Mu, Engkau dapat selalu menyertai kami semua, melindungi kami semua, dan menjauhkan kami semua dari virus COVID, dan memberkati bangsa ini agar dapat selalu dalam lindungan-Mu dan dapat menemukan obat dan mengurangi korban-korban COVID ya Tuhan. Tuhan, berkati juga gereja-Mu ini, yang mana walaupun kami belum bisa beribadah ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, karena kasih penyertaan-Mu, kami dapat melindungi gereja ini agar nanti saat kami bisa bertatap muka lagi Tuhan, kami dapat beribadah di gereja-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, masih banyak ya Tuhan doa yang akan kami sampaikan ya Tuhan, tapi semuanya itu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau dapat menyempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang tibanya waktunya kita untuk memberikan persembahan. Disiapkan dulu ya persembahannya adik-adik, sambil kita menyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa persembahan. Kita berdoa. Tuhan, barusan kami memberikan sedikit persembahan yang Kau berikan kepada kami. Berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja-Mu ini, dan juga berkati yang sudah memberikan ini agar berkat kasih-Mu selalu menyertai kami semua. Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita masuk amanat pengutusan dan berkat, pesan dari kakak sebelum selesai, kiranya adik-adik selalu menjaga kesehatan adik-adik, makan yang banyak, selalu pakai masker kalau mau keluar, dan jangan lupa cuci tangan ya adik-adik ya. Waktu mau makan, waktu mau tidur, dan habis keluar. Dan buat papa mama di rumah selalu jaga kesehatan juga. Kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita untuk menjaga kesehatan kita. Kita akan menyanyikan Jalan Serta Yesus sebelum kita menerima berkat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
Nah, adik-adik, sekarang arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.